Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Belajar Indonesia ya hebat. Jumpa lagi dengan saya, Adi Bono. Pada kesempatan kali ini akan dibahas materi pembelajaran kelas 12, yakni teks editorial. Tujuan materi pembelajaran kali ini adalah agar pelajar dapat mengidentifikasi dan memahami struktur teks editorial. Sebagai pemuda belajar, tentunya kalian punya budaya dan kemampuan membaca yang cukup hebat, bukan? Pasti. Ya, karena dengan membaca kita dapat membuka jendela dunia dan perluas wawasan kita. Apapun jenis bukunya, semisal ensiklopedia, biografi, karya sastra, hingga majalah ataupun koran harian. Bicara koran harian, tentu bukan hanya membaca bagian olahraganya saja, bukan? Tengok juga dan baca kolom opini. Ya, opini. Karena dalam kolom opini terletak kolom argumentasi berupa teks editorial. Selanjutnya, silakan simak tampilan berikut ini. Ya, tampilan tadi merupakan contoh teks editorial. Sekarang, coba definisikan apa teks editorial tersebut. Sudah ada definisi teks editorial? Ya, teks editorial adalah teks yang berisi pendapat pribadi seseorang terhadap suatu isu atau masalah yang aktual. Teks ini juga disebut tajuk rencana atau argumentasi satu sisi. Selanjutnya akan dibahas jenis teks editorial berdasarkan tujuan analisisnya. Berdasarkan tujuan analisisnya, teks editorial dibagi menjadi dua. Yang pertama, teks editorial analitik. Teks ini bertujuan untuk memberikan opini atau meyakinkan pandangan redaksi kepada pembaca terhadap isu yang sedang berkembang. Yang kedua, teks editorial artatori. Teks ini bertujuan mengajak pembaca untuk ikut berpikir tentang isu aktual yang sedang dibicarakan atau yang sedang terjadi di sekitar kehidupan pembaca. Setelah kita bahas definisi dan juga bagian teks editorial berdasarkan tujuannya, berikut kita akan bahas teks editorial berdasarkan unsur pembangunnya, atau yang mudah kita sebut sebagai bagian-bagian unsur pembangun dari teks editorial. Ya, dalam editorial, teks editorial terdapat 3 bagian. Pertama, tesis. Kedua, argumentasi. Dan yang ketiga, reiterasi. Berikutnya, kita akan bahas satu persatu dari ketiga bagian ini. Kita bahas yang pertama, tesis. Bagian ini
berisi sudut pandang penulis terhadap permasalahan yang dibahas oleh penulis. Istilah ini mengacu pada suatu bentuk pernyataan atau bisa juga sebuah teori yang hanya yang nantinya akan diperkuat oleh argumen. Beranjak kepada bagian kedua, yakni yang bernama argumentasi. Argumentasi merupakan bentuk alasan atau bukti yang digunakan untuk memperkuat pernyataan dalam tesis. Walaupun dalam pengertian umum, argumentasi juga dapat digunakan untuk menolak suatu pendapat. Dalam bentuk argumentasi bisa berupa pernyataan umum atau dapat juga berupa data hasil penelitian, pernyataan ahli, atau juga fakta yang didasari oleh referensi yang terpercaya dan menguatkan. Selanjutnya, bagian terakhir dari teks editorial bernama reiterasi. Bagian ketiga. Pada bagian ini berisi penguatan kembali atas pendapat yang telah ditunjang oleh fakta-fakta pada bagian argumentasi. Reiterasi terdapat pada bagian akhir sebuah teks editorial. Untuk memahami lebih lanjut penjelasan bagian tentang teks editorial, simak tampilan berikut ini. Ya, syukur alhamdulillah kita telah menyelesaikan pembahasan materi struktur teks editorial. Semoga apa yang ditampilkan dan dijelaskan makin memudahkan kalian dalam memahami struktur teks editorial. Sebelum saya tutup, jalan-jalan ke kota Surabaya. Jangan lupa beri semangat. Tetap semangat pelajar Indonesia. Insya Allah kesuksesan untuk kalian semuanya. Terima kasih dan mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.